Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Pagi ini berjumpa lagi bersama saya di Renungan Pagi. Pagi ini renungan saya judulnya sebagai hiasan saja. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala memperlihatkan beberapa gambar tuh di gereja kan waktu Bapak Gembala membawakan khotbah. Yang pertama adalah gambar tangan sedang menanam benih, tangan yang menabur. Yang kedua ada seorang penyelam di lautan luas yang berhadapan dengan ikan besar. Yang ketiga adalah ikan-ikan hias yang ada di dalam akuariumnya Bapak Gembala. Ayatnya ada di Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Waktu itu Bapak Gembala bertanya, dari gambar-gambar tersebut sebagai jemaat dapat mengartikannya sebagai apa? Nah, saya tanya tuh saat itu sama Roh Kudus, apa ya artinya? Nah, saya dapat nih dari Roh Kudus dari sisi hikmat yang lain gitu kan, yang udah pasti yang Bapak Gembala jelaskan di dalam khotbahnya udah pasti benar. Tapi ini adalah sisi hikmat yang Roh Kudus berikan dari sisi lainnya. Yang pertama adalah tangan yang sedang menaruh bibit di tanah itu adalah gambaran hati kita. Hati kita yang sedang ditaruh bibit ilahi, berarti kita ditaruh kehidupan ama Allah. Seperti apakah saat ini kondisi hati dan hidup saudara? Hanya saudara yang tahu. Apakah saudara bisa menjamin diri saudara sendiri kalau ada bibit ilahi dalam hidup saudara? Apakah saudara benar-benar 100% yakin hidup di dalam pemeliharaan Allah? Yang kedua, ketika sudah ada bibit ilahi, apakah saudara sudah siap menghadapi pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup saudara, menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi nama Tuhan, menjadi berkat di tengah kegelapan dunia ini? Gambar ikan gambar orang di tengah berhadapan dengan ikan besar di tengah lautan luas, itu gambaran kita. Kita ditempatkan di tengah dunia ini, dunia yang hidup dengan kehidupan dunia, kedagingan yang enak-enak ya kan. Apakah kita bisa nih mempertahankan bibit ilahi itu, mempertahankan kehidupan kita di dalam iman kita, di dalam kebenaran Tuhan? Seharusnya kita siap. Karena apa? Ya karena sudah ditanam bibit ilahi dalam hidup kita, maka kita bertumbuh dan berkembang bersama Allah kita. Yang ketiga, apakah setelah ditanam bibit ilahi lalu menghadapi dunia dan kenyataan hidup ini hanya sebatas hiasan saja? Ingat gambar ketiga tadi apa? Iya, ikan hias di dalam akuarium. Enggak mentang-mentang kita nih hidup udah di dalam pemeliharaan Allah. Oh, kita udah pasti nih yakin nih udah di dalam pemeliharaan Allah, ada udah penuhin Roh Kudus. Terus kita diam-diam aja. Ya udah tenang-tenang aja deh, santai-santai aja. Biarin aja Roh Kudus bekerja sendiri. Saya nggak usah ngapa-ngapain, berpangku tangan ibaratnya. Terus apakah saudara langsung membatasi diri saudara? Lalu hanya menjadi penikmat aja? Toh kan udah ada bibit ilahi dalam hidup saya. Jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi dong. Saya diam-diam aja. Saya jadikan bibit itu jadi hiasan aja. Jadi seperti ikan di dalam akuarium itu. Jadi hiasan aja, dinikmatin aja sama orang-orang banyak. Kita nggak bekerja apa-apa, pasrah aja gitu kan. Nah, ibaratnya kekristenan ini tuh kayak sebuah hiasan atau kiasan, tidak mengandung arti apa-apa. Saudara, kita memang harus percaya dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita langsung tidak menjadi perpanjangan tangannya, tidak menjadi perpanjangan berkatnya, dan tidak mau menjadi apa yang Tuhan mau. Pilihan kembali lagi ke keputusan saudara. Jangan biarkan bibit ilahi itu menjadi layu, lalu mati dan tidak berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan bibit yang Kau sudah tanam di dalam hidup kami dan menjadi kehidupan yang abadi dalam hidup kami. Kami nggak mau membiarkan bibit itu
hidup aja begitu aja, tapi kami mau merawatnya, kami juga mau bergerak, kami mau Tuhan ada satu movement di dalam hidup kami. Kami nggak hanya penikmat aja, kami nggak hanya menjadikan hiasan aja kalau kami udah dipenuhi Roh Kudus, kami udah dipenuhi dengan bibit ilahi, tapi kami tidak mau melakukan apa-apa, hanya sekedar dihiasin aja Tuhan, atau sekedar orang melihat dan menjadikan menikmati dari diri kami sendiri, tapi kami mau bergerak, mau menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini, biarlah hikmat yang Kau berikan kepada kami semua yang mendengarkan, Roh Kudus saja yang menerjemahkannya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bibit ilahi yang sudah ditanam Allah di dalam hidup kita, maka kita harus tumbuh dan berkembang bersama penabur kita, yaitu Yesus Kristus kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.